Jadi ke setiap amalan tuh jangan dipertanyakan panjang, nanti uraiannya repot. Begitu, ini namanya amalan. Ini sholawat yang 100 ini bukan sholawat Jibril namanya. Itu juga saya bingung juga dari mana, saya nggak pernah bilang sholawat Jibril. Ini salah, makanya saya nggak mau jawab yang ini nih. Ini namanya sholawat dari Nabi Khidir, berkali-kali saya bilang ini sholawat Nabi Khidir 100 ini. Ya karena yang ngajari Nabi Khidir, kalau pengen duitnya banyak, usahanya lancar, habis salam sholat baca sallallahu Muhammad 100. Ini dari Nabi Khidir, tidak ada. Jadi yang namanya amalan tuh begini, ini amalan ya, sebetulnya keliru juga kalau kita ditanya-tanya, sebab kita juga bukan anti Sayyidina, tapi orang maulid tuh coba aja baca sallallahu ala Muhammad, enggak pakai Sayyidina juga, enggak. Kalau bacaannya udah begitu, ijazah tuh ikuti aja aturan dosis yang ada. Kalau udah dosisnya kayak begitu dari dokternya, ikuti aturan dokternya. Kata dokter diinfus, saya juga nurut diinfus. Ya, sama dokter begitu. Kalau infus ya baik, saya diinfus, saya nurut aja. Jadi amalan tuh begitu, amalan, begitu, amalan. Jadi ke setiap amalan tuh jangan dipertanyakan panjang, nanti uraiannya repot. Begitu, ini namanya amalan. Ini sholawat yang 100 ini bukan sholawat Jibril namanya. Itu juga saya bingung juga dari mana, saya nggak pernah bilang sholawat Jibril. Ini salah, makanya saya nggak mau jawab yang ini nih. Ini namanya sholawat dari Nabi Khidir, berkali-kali saya bilang ini sholawat Nabi Khidir 100 ini. Ya karena yang ngajari Nabi Khidir, kalau pengen duitnya banyak, usahanya lancar, habis salam sholat baca sallallahu Muhammad 100. Ini dari Nabi Khidir, tidak ada hubungan dengan Jibril. Saya nggak paham siapa itu Jibril. Jangan ditanyakan kepada kami yang makan bakso siapa, nanya enaknya sama siapa. Ini salah gitu. Ini yang saya nggak pernah jawab ditanya begini nih. Karena ini salah dia. Dari mana dia bilang Jibril? Dari siapa dia dapat? Kalau dari guru yang lain silakan itu, tanyanya sama dia, jangan sama kita. Kitanya bingung. Kalau itu namanya sholawat dari Nabi Khidir alaihi salam. Berkali-kali kami sampaikan ini sholawat dari Nabi Khidir. Jalurnya, bacanya kayak begini. Dan kami di dalam amalan-amalan agama tidak pernah rewel dalam amalan. Kami orang ini dalam amalan agama tidak mau rewel. Al-Quran sesudah Al-Fatihah itu suratnya Al-Baqarah. Kita itu maknanya jangan seperti Ashabul Baqarah, rewel. Disuruh motong sapi dia nanya, ngapa ini sapinya sapinya umur berapa, sapinya warnanya apa, sapinya bagaimana. Ini kalau rewel begini nih namanya watak Yahudi. Kami orang tuh tidak mau jadi orang rewel. Apa yang diajarkan guru dikerjakan begitu. Gara-gara rewel lah amalan tuh repot. Udah makianya kiai, saya ini dagang, bagaimana biar usaha saya lancar? Kata kiainya, ente baca Fatihah habis sholat. Kalaulah dia nurut, enggak repot, sekali jadi sesuai petunjuknya. Karena dia nanya berapa kali kiai, maka kiainya baca 100 kali. Oh 100, pakai puasa apa kagak? Maka kata kiainya pakai puasa. Itu puasanya seminggu apa sebulan? Kata kiainya 40 hari. Itu puasanya muti apa bagaimana? Ini namanya watak Yahudi. Kami itu dikasih amalan nama kiai itu enggak pernah protes-protes. Maka enggak ada, kalau kayak diprotes, saudara tambahin aja Sayyidina. Jangan Sayyidina doang, tambahin aja wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya lama tuh jadi berubah lagi. Jadi kagak manjur. Amalan itu apa yang disaranin nama dokter kerjain. Gitu. Jangan banyak tanya-tanya. Kalau banyak tanya-tanya nanti kalau saya suruh Sayyidinain di situ jadi ribet. Dulu juga ada orang nanya, ini saya nggak enak kalau nggak pakai Sayyidina, tapi waktu dia maulid sallallahu ala Muhammad sallallahu, lah nggak pakai Sayyidina itu, ya ikuti aja.
apa ke begitu, ikuti aja yang ada begitu, sesuai dengan aturannya. Dan kembali, ini bukan, saya ndak pernah bilang ini Ustaz Jibril. Kalau Jibril, kalau saudara mau minta Ustaz Jibril sehari 1000, nggak boleh kurang dari 1000. Itu yang saya dapat dari guru. Kalau Ustaz Jibril, Ustaz Muhammad juga bacaannya, tapi 1000 minimal, nggak boleh kurang. Itu namanya Ustaz Jibril. Ini beda-beda jalur, beda-beda jalur, beda-beda. Jadi enggak kayak begitu, enggak. Ikuti aturan yang ada, ikuti begitu, ikuti. Maka kami kalau ditanya amalan-amalan ini bingung. Banyak orang nanya, Ustaz Muhammad nih, ngapa enggak pakai wa ala ali, ngapa enggak pakai wasahbi, saya bilang kalau mau pakai begitu jangan nama kami dah, nama yang lain. Sebab ini repot begitu. Ini namanya aurad, biar dikasih murah rezeki. Kami dikasih guru begitu, kalau mau amalin silahkan, kurang lebih begitu maksud kami. Kalau bakal ditanya-tanya jadi puyeng, emang di kitanya juga jadi puyeng begitu, di kitanya. Jadi jangan begitu. Kalau amalan tuh apa aja dikerjakan manjur. Bahkan orang yang paling hebat itu dalam aurat. Ini aurat nih, bukan ngaji fikih. Kalau ngaji silahkan ditanya dan didebat. Tapi kalau aurat nggak boleh. Dokter kalau ditanya-tanya melotot tuh dokter. Dok, ngapa ini obat yang kecil kok sehari sekali, yang gede 3 kali, kudu juga yang kecilnya sehari 10 kali. Makan aja 10 kali, modar lu modar. Tuh kata dokter, ini dosis, kata dokter, dosis. Maka apa yang disuruh tuh kerjain saja, barkah. Begitu, aurat tuh begitu. Ini dulu datang kepada Syekh Harsuddin, namanya Ki Uding, di Tenjo. Di Tenjo tuh ada kiai gede. Di Tenjo tuh Parung Panjang, Tenjo. Ada orang, ya mohon maaf, tampangnya preman, tatoan. Dia datang karena kiai itu tamunya banyak. Ki Uding Tenjo, moga Allah tinggikan derajatnya. Itu kiai itu datang ke Ki Uding Tenjo. Karena tampangnya ini muslim nih, ada tatoannya, yai dagangan saya ini lagi payah ini. Kata kiai, ente baca Fatihah aja 7 kali habis sholat. Baik kiai, dia baca begitu. Seminggu datang lagi sama Yai Uding, bawa duit banyak karena proyeknya gul, begitu. Bawa duit tuh sama Ki Uding. Ki Uding tuh ketika datang ada sempet nanya sama nih orang begitu. Kata dia nih, Yai alhamdulillah berkat amalan Yai, jadi alhamdulillah saya usaha ini. Kalau bahasa orang pulang tambah, penajem pulang tambah. Terima kasih. Ini terima kasih. Saya ngasih uang. Ya itu sempat nanya. Yang saya kasih itu amalannya apa ya? Karena kan banyak tamunya. Kata dia, sebagaimana saran Yai, saya disuruh baca Fatihah bisa 7 kali. Kalau boleh tahu bacanya gimana? Ya pokoknya habis salam Yai saya baca Fatihah, 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 Fatihah. Manjur. Tuh. Gitu doang bacaannya. Fatihah, 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 Fatihah. Gitu doang. Manjur, proyek goal. Tuh. Amalan tuh begitu. Amalan tuh. Jangan rewel. Kalau rewel nanti saya bakal suruh. Maka waktu itu juga saya nggak mau jawab. Berkali-kali nih orang tanya nggak jawab. Dia upload bakal jadi ribut lagi nih. Saya nggak mau jawab. Amalan nggak pernah saya jawab. Orang mau protes apa aja silakan. Ada juga itu yang protes. Kenapa nggak ada wala alinya nih, ngajarnya nggak bener ini? Nggak bakal saya protes. Terserah orang mau komentar apa. Begitu. Ini amalan. Kalau amalan itu obat. Obat itu ikuti aja saran dokternya gitu. Saran dokternya. Karena kalau bakal ditambahin lagi nanti panjang juga ya. Kagak yakin nantinya. Jadi ribet. Amalan tuh. Wis kalau menurut saya amalanmu apa kayak jangan ditanya. Kalau amalanmu. Tapi selain amalan silakan ditanya. Silakan ditanya. Kalau amalan jangan ditanya. Sama kiai mana aja. Makanya saya mau bersyukur sama guru tuh. Sampai detik ini amalan-amalan kami nggak ada yang puasa. Saya mau dongengin Dalailul Khairat. Dalail kiai dari Jekulo. Jekulo itu
Kudus ujung dekat Pati Jekulo nama Syekh Yasin. Itu kalau mau ijazah dalail, kalau mau saya dongengin kudu puasa dulu 3 tahun baru dikasih dalail. Kalau mau saya, karena ijazahnya begitu. Kalau kami nggak pakai begitu-gitu gitu. Ini kalau ditanya lagi, Kiai kenapa nggak puasa 3 tahun, mau saya suruh puasa 3 tahun begitu, puyeng lagi begitu. Jadi ikuti aja apa adanya begitu, ikuti aja. Karena kami ini sama guru-guru enggak pernah rewel. Jadi amalan tuh ringan-ringan, enggak pernah rewel. Kata guru duduk tasodahir pada salam, deh baik. Saya mau enggak pakai tanya-tanya, enggak pakai tanya. So kalau bakal tanya muncul disuruh baca 124.000 kalau dagangnya pengen laris, tambah puyeng. Ya Allah 124.000 begitu. Gitu. Udahlah kita ikuti aja. Kalau amalan mah apa adanya, namanya juga aurat kaum solihin dan sudah diuji coba, itu aurat tuh begitu. Jadi amalan tuh saya nggak mau begitu, nggak mau. Kita juga sangat baca Mas Sayyidina, tapi kalau wiridan itu dari gurunya nggak diajarin Sayyidina, saya nggak pakai nanya-nanya sama Kiai kenapa nggak pakai Sayyidina, kenapa nggak pakai wa'ala ali, kenapa nggak wasohbihi, kenapa nggak pakai ajmain, nggak pakai begitu. Nantinya disuruh begitu puyeng sama kita nanti ngasihnya, dan ini jadi nyenut di pikiran saya tuh. Kalau yang namanya amalan dari guru apa adanya begitu. Makanya banyak aurat saya dengan aurat teman saya sama-sama satu guru beda. Kita setengah jam rapi, dia 3 jam nggak rapi, gara-gara nanya mulu. Kalau saya sih kagak, sedikasinya gitu, khasiatnya sama, sedikasinya. Saya nggak pernah rewel gitu. Sebagaimana saya datang ke dokter nggak pernah rewel. Mau dokter Kristen kayak ini obatnya sehari 2 kali, ini 3 kali, ini sebelum makan, ini kudu sesudah makan. Iya baik dok, nggak apa kenapa. Kenapa ini? Itu sama dokter diusir. Lu dokternya apa gue gitu? Sama dokternya gitu. Kalau aurat tuh begitu. Aurat. Jadi aurat tuh begitu. Jadi kalau pakai ditanya-tanya aurat jadi panjang. Itulah kalau saudara mengenal kenapa ada puasa kudu 3 hari, kudu 40 hari, kudu ini macam-macam. Gara-gara ini orangnya nih pertama kalinya nanya-nanya, akhirnya jadi panjang. Ada yang kudu mutih, jadi sengsara banget. Padahal kiai mau bener begitu. Kata kiainya, jangan makan yang bernyawa begitu. Itu benar, salah si murid nih begitu. Akhirnya dia makan tempe, makan ini, ayam gak mau. Emang apa? Bernyawa? Bukan. Maksud kiai jangan makan yang bernyawa tuh, yang masih ada nyawanya. Ayam hidup gitu. Jangan yang masih ada nyawanya nih. Nih mau yang kita daging sapi nih, udah kagak ada, masih ada nyawanya enggak? Makan aja. Gitu, salah dia tuh nerjemahnya. Gara-gara begitu akhirnya nggak makan ayam, nggak makan ikan, nggak makan ini bernyawa. Ya kagak lah, kalau masih bernyawa kagak bisa dimakan. Ayam juga lari-lari kalau masih bernyawa. Nah, mayainya lagi ngomong lagi, ini wiridan ini jangan makan yang mengandung minyak. Akhirnya dia susah makannya nasi sambal terasi, padahal maksudnya jangan mengandung minyak tuh kompor, petromak, itu kan mengandung minyak ya kan, begitu. Salah dia aja nerjemah itu begitu. Akhirnya gorengan aja nggak makan. Kenapa? Mengandung minyak nih. Kagak yang mengandung minyak. Ini petromak, jangan. Jadi amalan tuh jadi sengsara. Makanya saya ndak pernah datang sama sembarang orang berbicara aurat, nggak mau. Harus ulama yang benar-benar ulama. Jadi ketika dikasih baik. Dan kami kalau dikasih amal nama kiai, ini amalan, faedahnya ini begini, baik, qabil tuh, udah qabil tuh, nggak pakai nanya-nanya, nggak pakai nanya-nanya. Kalau nanya-nanya bakal pasti disuruh puasa nggak, kudu puasa, wah repot, gitu. Kami itu nggak pernah nanya-nanya, karena bakal nanya-nanya ini wataknya Yahudi. Ketika
apa namanya, Nabi Musa ada pembunuhan misterius. Nanya Nabi Musa ini, saya pengen tahu siapa yang bunuh. Nabi Musa munajat. Pas munajat Nabi Musa, lalu kemudian kata Nabi Musa, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah suruh ente motong sapi. Dibilang, yang agak orang nanya siapa yang bunuh, motong sapi. Ini Allah yang nyuruh. Ya baik deh. Ya pergi tengah jalan tuh sapi umur berapa ya? Balik lagi. Jadi nyusahin. Akhirnya itu panjang itu. Itulah disebut Al-Baqarah. Dan kami kalau berbicara wiridan tidak pernah mau nanya-nanya wiridan. Kalau wiridan, tapi kalau bukan wiridan baru nanya. Kurang lebih demikian. Wallah a'lam.